Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan tugas Lean Canvas yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Kevin Raihan Rawis, JJ Trisutarja, Fathan Adiarama, dan Andri Cipto Partono. Untuk kali ini, saya yang mewakili presentasi dari tugas ini. Pendahuluan. Kemajuan teknologi dan penguasaan bahasa pada tiap negara tentunya sangat berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang kalau bisa dapat menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang juga ingin menguasai bahasa lain selain Inggris, yaitu bahasa Jepang. Karena di zaman sekarang ini, daerah globalisasi munculnya semacam banyak hiburan Jepang seperti munculnya hiburan animasi Jepang yang biasa disebut anime atau komik Jepang dan menerjemahkannya bahasa Jepang dari komik atau animasi tersebut untuk bisa menikmati hiburan tersebut. Tidak hanya itu, orang banyak juga ingin belajar menguasai bahasa Jepang berkeinginan bepergian ke Jepang untuk liburan ataupun kerja di sana. Maka dari itu, untuk memudahkan untuk mengerti suatu bahasa, sangat dibutuhkan aplikasi penerjemah bahasa. Aplikasi penerjemah dalam bentuk teks maupun suara merupakan aplikasi yang sangat populer dengan kemunculan dan aplikasi penerjemah bahasa. Semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menerjemah bahasa dan mempelajari penguasaan bahasa, terutama bahasa Jepang tanpa melalui Google Translate. Dan maka dari ini akan dibuatnya Lean Canvas produk berupa aplikasi penerjemah sekaligus aplikasi tutor pembelajaran belajar menguasai bahasa Jepang yang akan diberi nama JP Learning. Apa itu Lean Canvas? Lean Canvas merupakan alat bantu untuk perencanaan bisnis di mana suatu ide bisnis bisa dibongkar secara sistematis untuk memudahkan validasi asumsi. Nah, berikut ini merupakan Lean Canvas JP Learning. Tentunya adanya penjelasan dalam mengisi Lean Canvas tersebut. Yang pertama ialah problem. Diketahui dari pendahuluan sebelumnya, tentu saja pastinya ada problem atau masalah. Dan untuk pembuatan Lean Canvas dalam membuat bisnis mencari atau mengetahui problem yang ada di pendahuluan tadi dan masalah tersebut tentu harus diselesaikan. Masalah yang ingin diselesaikan atau problem yang ada yaitu kesulitan memahami bahasa Jepang saat kerja di Jepang, menerjemahkan animasi Jepang atau komik Jepang yang lumayan habiskan banyak waktu, serta repot membawa kamus bahasa Jepang atau buku belajar bahasa Jepang. Atau buku belajar bahasa Jepang. Tentunya pasti tentunya pas tentunya pastinya tentunya pastinya ada bisnis yang mirip dalam menyelesaikan problem tersebut, yaitu Google Translate dan atau aplikasi belajar Jepang lainnya. Nah, dalam masalah tersebut, untuk pembuatan Lean Canvas tentu juga menyediakan solusinya. Solusinya yaitu bantuan belajar bahasa Jepang sekaligus bantuan cepat penerjemahan melalui suara dan tulisan. Dan juga alat bantu penerjemahan dan belajar bahasa Jepang yang gampang dibawa dan disimpan yang bentuk berupa aplikasi. Nah, untuk customer segmennya, segmen pelanggan yang ditargetkan dalam bisnis aplikasi penerjemah ini itu diantaranya remaja ataupun dewasa. Dan khusus orang yang target yang paling pertama nyoba atau yang sangat dibutuhkan dari aplikasi ini itu remaja kuliah kursus Jepang dan orang yang berpergian ke Jepang. Unique value proposition. Keunikan dari aplikasi ini ialah memiliki bantuan penerjemah langsung yang bisa melalui berupa foto ataupun dari suara dan rekaman suara atau video dan juga memiliki video tutor belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang. Nah, yang high level konsepnya penyederhanaan konsep produk dengan perubahan yang sama yang cukup terkenal seperti Udictionary dan Duolingo, tapi khusus hanya untuk bahasa Jepang. Dan channel media yang dipakai dapat melalui aplikasi yang tersedia di Play Store ataupun bisa melalui web jika sedang memerlukan penerjemahan dari internet.
Nah, mendapatkan uang dan pemasukannya itu bisa dari pembayaran dari langganan dan juga pemasukan pendapatan uang dari AdSense iklan dengan pemasang aplikasinya di Play Store. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk dan juga konstruktur itu biaya yang dikeluarkan untuk menambah value, itu biaya akun di Google Developer Console untuk dipubliskan aplikasi di Google Play Store, biaya development, biaya jasa desain web, dan tentu saja jasa desain pembuatan website andal yang bisa diperpanjang, biaya jasa programmer aplikasi yang tergantung dari jenis fitur aplikasi apa aja yang akan dibuat, dan biaya opsional seperti integrasi payment gateway, serta biaya jasa desainer aplikasi, dan juga biaya jasa pengajar. Nah, untuk mengukur kemajuan bisnis aplikasi ini dapat dilihat dari banyaknya orang langganan. Semakin banyak orang yang langganan, semakin juga banyak masukan dana yang didapatkan. Dan juga jumlah Google AdSense yang masuk dari website ataupun Google Play Store. Nah, untuk yang advantage tidak hanya aplikasi belajar untuk aplikasi ini tidak hanya aplikasi untuk belajar bahasa Jepang atau penerjemah, tapi juga memiliki informasi tentang budaya Jepang dan sejarahnya. Dan juga aplikasi ini menjadikan video belajar Jepang dengan orang lulusan kursus Jepang atau mahir dalam bahasa Jepang. Nah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.